Apa kabar kalian semua? Pasti tetap sukacita. Adik-adik, 1 minggu kalian ngapain aja nih di rumah? Kalian udah bantu-bantu orang tua belum? Pasti udah lah ya. Nah, adik-adik, tahu nggak hari ini Kak Hana nggak sendirian. Kak Hana ditemenin sama Kak Dora. Adik-adik. Nah, Kak Dora, hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau berseru kepada nama Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita juga mau mendengarkan cerita. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang Kak Hana juga Kak Dora mau mengajak adik-adik berseru kepada nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik yang di rumah ikutin Kak Hana dan Kak Dora ya. Oh Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, adik-adik, sebelum kita mulai CGM kita mau sama-sama berdoa ya. Adik-adik yang di rumah dengan sikap yang tepat, lipat tangannya, tutup mata, ikuti Kak Dora berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan cerita. Kiranya Engkau terus memimpin kami, agar kami boleh baik-baik mengikuti CGM hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang mari kita berhitung bersama-sama. Semangat kan buat dengerin cerita hari ini? Hari ini kakak punya cerita bagus loh. Tunggu dulu. Sebelum kita dengerin ceritanya, kakak mau ajak adik-adik buat berdoa sama-sama. Adik-adik bisa ikutin kakak berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, berkati telinga kami menjadi orang yang mendengarkan. Tuhan, setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik ada yang tahu nggak musim salju itu apa? Kalau adik-adik nggak ada yang tahu, kakak mau kasih tahu. Musim salju itu musim dimana saat semuanya terasa sangat dingin. Seperti kalau adik-adik lihat ada es batu di dalam freezer di kulkasnya adik-adik. Nah, itu lebih dingin lagi adik-adik. Nah, maka dari itu ketika orang sedang dalam kondisi kedinginan, kira-kira apa ya yang dibutuhin? Ya, perlu jaket atau baju yang hangat. Sekarang kakak juga punya cerita nih soal baju yang hangat. Jadi waktu itu ada orang yang begitu mengasihi Tuhan, namanya Tuan Richard Hill. Nah, dia waktu itu di rumahnya juga lagi musim salju, jadi semuanya terasa dingin. Nah, waktu itu dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk
salah satu orang. Nah, ketika waktu dia pergi ke rumah sakit, dia bertemu dengan orang yang miskin. Saat itu dia tidak punya baju yang hangat. Maka dari itu Tuan Richard memberikan jaketnya kepada orang miskin itu. Setelah dia pergi, lalu dia pergi ke rumah temannya. Nah, waktu di rumah temannya, teman Tuan Richard ini bingung. Loh, kenapa kamu kesini tidak memakai jaket? Ini kan sedang kondisi salju, semuanya terasa dingin. Apa kamu tidak kedinginan? Tapi Tuan Richard menjawab, aku memberikan jaketku kepada orang miskin di rumah sakit. Teman Tuan Richard itu merasa bingung. Kenapa kamu nggak mau ngasih jaketmu yang ada di rumah? Kenapa kamu harus memberikan jaket yang sedang kamu pakai? Kan bisa kamu mengambil jaket di rumah lalu memberikan kepada orang miskin itu. Tapi Tuan Richard menjawab apa? Tuan Richard tidak mau, karena Tuan Richard mau memberikan jaket itu langsung kepada orang miskin itu, sehingga orang miskin itu bisa merasakan hawa hangat ketika dia menggunakan jaket itu, sehingga dia tidak kedinginan lagi. Di sisi lain, Tuan Richard juga ingin merasakan kondisi bagaimana jika seseorang kedinginan. Tapi ketika Tuan Richard memberikan jaketnya, dia tidak ada rasa beban atau dia tidak ada merasa marah atau bagaimana, tapi dia bersukacita karena orang miskin itu merasakan kehangatan. Sama seperti seorang kakak yang sedang menggendong adiknya ketika dia sedang bermain. Dia tidak merasakan beban sama sekali, tapi dia tetap bersukacita. Karena apa adik-adik? Ya karena kita orang yang mengasihi Tuhan telah menerima hayat Tuhan, yaitu hayat yang mengasihi orang lain dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita juga bisa belajar nih di rumah. Nah, belajarnya seperti apa? Pertama, adik-adik bisa ketika membantu orang tua di rumah, adik-adik tidak bersungut-sungut, adik-adik tidak sebal, tetapi melakukannya dengan sukacita. Lalu kalau ada temannya adik-adik di rumah sedang membutuhkan pertolongan, misalnya mau meminjam pensil atau meminjam sesuatu yang lain, meminjam mainan misalnya, adik-adik juga mau meminjamkannya dengan sukacita juga. Nah, atau yang paling sederhana, adik-adik juga bisa berdoa untuk teman adik-adik di rumah yang mungkin tidak sempat mengikuti CGM atau tidak sempat mengikuti sidang-sidang anak-anak yang lain. Adik-adik bisa berdoa, minta sama Tuhan semoga teman-teman adik-adik yang di rumah juga bisa mengikuti CGM. Nah, sekian cerita dari kakak. Terima kasih. Adik-adik, gimana cerita tadi? Seru nggak? Pasti seru ya. Kalau kita mendengarkan dengan baik, pasti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Vita punya 3 pertanyaan. Adik-adik bisa jawab di rumah ya, bersama mama, papa, kakak, adik, atau teman-teman di rumah. Pertanyaan pertama, siapakah orang yang mengasihi Tuhan yang diceritakan di dalam cerita tadi? Pertanyaan nomor 2, apakah yang diperlukan oleh orang sakit yang ditemui oleh Tuan Richard Hill? Nah, pertanyaan nomor 3, apakah Tuan Richard Hill menerima usulan dari temannya? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Nah, kalian kalau mendengarkan cerita dengan baik pasti bisa menjawab pertanyaan. Hari ini, untuk menutup CGM kita hari ini, kakak mau ajak kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Vita berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Cerita hari ini, Tuhan bagaimana kami diajarkan menjadi anak Tuhan yang belajar membantu orang lain, memberikan apa yang kami punya untuk membantu orang lain. Tuhan Yesus, jagalah kami di rumah supaya kami dalam keadaan yang tetap sehat. Tuhan jaga kami dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Si Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.